Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Nuwasil qira'ata kitab Tuhfatul Bahiyah bi syarhil muqaddimatul ajurumiyah li Syekh Abdul Hamid Hindawi hafizahullah ta'ala. Wa nahnu al'an fi safhati 87 wa la hafizahullah nawasu'ul mubtada'i wal khabari. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullahu ta'ala babul awamil dakhilati 'ala al-mubtada'i wal khabari. Bab tentang amil-amil yang masuk kepada mubtada dan khabar. Wahya salah satu asya, dan amil-amil tersebut ada 3 macam. Yang pertama kana wa akhwatuha, yang kedua wa inna wa akhwatuha, yang ketiga wa dhanantu wa akhwatuha. Qala syarih hafizahullahu ta'ala kana wa akhwatuha. Qala Ibnu Ajurrum qala fa amma kana wa akhwatuha fa innaha tarfa'u al-isma wa tansubul khabara wa hiya kana wa amsa wa asbaha wa dhaha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa mazala wa manfakka wa manfati'a wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha. Dan ini adalah akhwat-akhwat dari kana. Nahwu kana wa yakunu wa kun, dan berlaku juga pada yang mutasarrif atau berlaku juga pada apa yang merupakan perubahan dari kana. Contohnya di sini kana fi'il madhinya beramal juga seperti ini, yakunu fi'il mudhari'nya beramal juga seperti ini, kun fi'il amrnya beramal juga seperti ini, yaitu apa? Tarfa'ul isma wa tansibu al-khabar. Nah, begitu juga dengan wa asbaha wa yusbihu asbih. Taqulu kana zaidun qa'iman, walaysa amrun syakhisun. Sama antara amal kana dan laisa. Nah, cuman di sini laisa adalah fi'il madhi jamid, artinya la yatasarraf, enggak ada fi'il mudhari, enggak ada fi'il amr, enggak ada masdar dan yang lainnya dari fi'il laisa. Nah, adapun pada kana atau misalnya fi'il yang lain seperti asbaha, maka ia memiliki fi'il mudhari, fi'il amr. Nah, wa ma asbaha dzalika, dan apa yang sejenisnya. Tsumma qala syarih hafizahullahu ta'ala wa aqulu, dan aku mengatakan al-qismul awwalu min nawasikhil mubtada'i wal khabari kana wa akhwatuha. Bagian pertama yang dia itu termasuk nawasikhul mubtada' wal khabar, artinya sesuatu yang merubah hukum mubtada' khabar atau menghapus hukum mubtada' wal khabar, karena nawasikh adalah jamak dari kata nasikh. Nasikh artinya menghapus. Nadhairuha fil amal, yaitu yang dimaksud dengan akhwatuha di sini adalah hal-hal yang sama dengan kana dari sisi amalannya. Apa amalannya? Tarfa'ul isma wa tansibu al khabar. Wa hadzal qismu yadkhulu 'ala al mubtada'i fa yuzilu raf'ahul awwala. Dan bagian yang pertama ini yang masuk kepada mubtada, dia itu masuk kepada mubtada lalu kemudian menghilangkan rafa'nya. Nah, wa yuhditsu lahu raf'an jadidan, dan dia memberikan rafa' yang baru, artinya rafa' dia karena sebagai mubtada itu dihilangkan dengan masuknya kana, lalu diberikanlah rafa' yang baru, jabatan baru, yaitu sebagai apa? Kita baca wa yusammal mubtada'u ismahu wa yadkhulu 'alal khabari. Nah, dan dia menjadikan mubtada itu dan mubtada itu dinamakan sebagai isimnya, artinya isim kana. Nah, wa yadkhulu 'alal khabari fayansibuhu, dan kana juga atau kana juga masuk kepada khobar lalu dinasabkan khobar ini, wa yusamma khobarohu, dan khobar yang tadi yang susunan mubtada khobar itu khobar ini berubah namanya menjadi khobar kana. Jadi pertama mubtada khobar dimasuki kana, berubah namanya menjadi isim kana, mubtada berubah namanya menjadi isim kana, khobar yang sebelumnya namanya cuma khobar sekarang berubah menjadi khobar kana, seperti, dan ia memberikan hukum yang baru. Yang pertama, mubtada itu rafa'. Kenapa? Karena dia sebagai mubtada. Namun setelah dimasuki kana, ya rafa'. Kenapa? Karena sebagai isim kana, bukan sebagai mubtada. Selanjutnya, khobar itu marfu, namun setelah dimasuki kana ia menjadi khobar kana, ada jabatan yang baru sehingga dia pun mansub. Nah, wa hadzal qismu thalathata asyara fi'lan, dan bagian yang ini, yaitu bagian yang merafa'kan isim dan menasabkan khobar, ini
ada 13 fi'il di situ. Al-awalu, yang pertama, kana wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabari fil madhi, yaitu yang menunjukkan isim itu bersifat menunjukkan masa lampau, imma ma'al inqita, nahwu kana Muhammadun mujtahidan, imma dia itu menunjukkan bahwasanya hukumnya cukup hal tersebut hanya di masa lampau saja. Contohnya kana Muhammadun mujtahidan, artinya Muhammad ini mujtahid, itu bersungguh-sungguh hanya di masa lampau. Nah, selanjutnya beliau mengatakan wa imma ma'al istimrar, nahwu wa kana rabbuka qadira, artinya Tuhanmu adalah maha kuasa. Artinya apa? Baik di masa lampau dan masa sekarang, baik di masa lampau dan terus hingga masa yang sekarang ini, itu Allah itu tetap maha kuasa, bahkan sampai besok sampai masa akan datang Allah tetap berkuasa. Nah, artinya imma kana ini menunjukkan sesuatu yang hanya di masa lampau saja, dan atau dia itu juga menunjukkan sesuatu yang di masa lampau namun hal tersebut terus berlanjut hingga sekarang ini. Nah, baik, itu yang pertama. Karena selanjutnya yang kedua, wathani amsah wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabari fil masai, dan ini menunjukkan bahwasanya isim yang dimasuk oleh amsah ini ittisaf, bahwasanya dia itu bersifat al-masa, ya di sore atau malam. Nahwu amsal jawu baridan, artinya al-jawu itu atau cuaca, nah, di sore hari atau di malam hari itu barid, dingin. Nah, selanjutnya wathalithu asbaha wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabari fi sabah, yaitu menunjukkan suatu isim itu disifati di waktu pagi. Nahwu asbahal jawu mukfahirun, artinya cuaca di pagi hari itu berawan. Nah, marabi'u adha wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabari fi duha, artinya menunjukkan suatu kata tersebut, isim tersebut disifati di waktu duha. Nahwu, contohnya adha talibu nasyitan, artinya di waktu duha talib tersebut nasyid, bersemangat. Nah, al-khamisu dhalla, yang kelima itu dhalla wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabari fi jami'an nahar, ya menunjukkan suatu tersebut disifati di seluruh waktu siang. Nah, contohnya dhalla wajhu muswaddan, wajahnya menjadi menghitam, maksudnya apa? Merah padam, menunjukkan marah. Nah, dan fi'il ini tidak mesti menunjukkan hal tersebut terjadi di waktu itu, namun bisa juga menunjukkan makna perubahan, artinya sesuatu itu berubah menjadi satu. Contohnya, misalnya ketika katakan asbahat tolibu ustadzan, apakah hal tersebut menunjukkan tolib itu menjadi ustadz hanya di waktu pagi? Karena enggak, artinya dia itu hanya menunjukkan perubahan dan tidak ada keterkaitan dengan waktu. Nah, dan itu banyak juga digunakan. Namun jika ingin menunjukkan lebih spesifik, maka bisa juga dengan fi'il ini. Selanjutnya yang keenam, wasadi subata wa huwa yufidu ittisaf al-ismi bil khabari fi waqtil bayad, di waktu malam, wa huwa lail. Nahwu bata Muhammadun masrura, artinya di waktu malam Muhammad itu berbahagia. Wasabi'u sura, yang ke 7 itu sura, wa huwa yufidu tahawulul ismi min halatihi ilal halatil lati yadullu alaiha al-khabar, yaitu dia itu menunjukkan isim tersebut kondisinya berubah dari suatu kondisi ke kondisi yang lain yang ditunjukkan oleh kabar. Contohnya saratinu ibriqa, tanah berubah menjadi kendi. Wa thaminu laisa, yang ke-8 laisa, wa huwa yufidu nafyal khabari 'anil ismi fi waqtil hal, itu dia itu menunjukkan dinafikannya khabar dari isim tersebut di waktu sekarang. Nahwu, contohnya laisa Muhammadun fahiman, Muhammad itu tidak faham. Nah, wa tasi'u wal 'ashru wal hadi asyara wal thani asyara, apa saja yang ke-9, ke-10, 11, 12, apa saja mazalah, manfakka,
ma fati'a, wa ma bariha. Wa hadhil arba'atu, yang keempat ini, tadullu ala mulazamatil khobari lil ismi hasba ma yaktadihil hal, yaitu menunjukkan khobar tersebut ada pada isim itu terus ada, mulazamah terus ada. Nah, selama yaktadihi al-hal, hal tersebut kondisinya menunjukkan hal tersebut. Nahu, contohnya mazala Ibrahimu mungkiran, artinya Ibrahim itu masih mungkir, masih mengingkari. Entah apa yang diingkari, wallahu alam. Di sini hanya disebutkan Ibrahim itu masih mengingkari. Artinya di sini dikabarkan bahwasanya Ibrahim itu ya terus mengingkari sesuatu, dan Ibrahim itu terus dalam keadaan seperti itu dari sebelum-sebelumnya hingga yang sekarang terus menunjukkan pengingkaran. Wanahu, contohnya ma barhi aliyun sodiqon mukhlisah, dan Ali itu masih menjadi teman yang ikhlas, mukhlis. Jadi dari sebelum-sebelumnya hingga sekarang ya dia itu tetap ikhlas. Nah, wathalitha asyara, yang ke-13. Nah, apa madama wa huwa yufidu mulazamatal khabari lil ismi aidan, sama dengan yang sebelumnya, menunjukkan hal tersebut mulazamatul khabar, masih hal isim tersebut dikabarkan dengan kabar tersebut. Contohnya nahu la a'dhil khalidan ma dumtu hayya, aku tidak mencela Khalid ya selama aku hidup. Apakah ini menunjukkan setelah dia mati dia akan mencela Khalid? Ya enggak juga, karena memang orang mati enggak bisa mencela orang lain. Artinya apa? Selama beliau hidup beliau tidak akan mencela Khalid gitu. Nah, mahadama terus menerus. Wa tanqasimu hadhil af'alu min jihatil amali ila thalathati aqsam. Nah, dan fi'il ini dari sisi amalnya terbagi menjadi 3. Apa saja? Al-qismul awalu ma ya'malu hadzal amala wa huwa raf'ul ismi wa nasbul khabari bi syarti taqaddumi ma al-masdariyati adh-dharfiyati alaihi wa huwa fi'lun wahidun wa huwa dama. Nah, dia itu beramal apa? Raf'ul ism dan menasabkan khobar dengan syarat apa? Dia harus didahului oleh ma al-masdariyah. Nah, adz-dzarfiyah selalu didahului oleh ma tersebut. Dan yang mana? Itu cuma satu, wa huwa fi'lun wahidun, yaitu dama. Dama ini untuk beramal seperti ini harus didahului oleh ma tadi. Nah, sehingga menjadi madama. Wal qismu tsani, bagian yang kedua, ma ya'malu hadzal amala bi syarti an yataqaddama alaihi nafyun aw istifhamun aw nahyun, yaitu apa yang beramal seperti ini, yaitu merafa'kan isim dan menasabkan khobar dengan syarat harus didahului penafian atau istifham atau nahi. Apa saja? Wa huwa arba'atu af'al, dan itu ada 4 fi'il. Wahya zala, infakka, fati'a, dan bariha. Nah, ma zala, man fakka, ma fati'a, ma bariha. Al-qismu tsalits, bagian yang ketiga, ma ya'malu hadzal amala bi ghairi syartin, apa yang beramal seperti ini, yaitu merafa'kan isim dan menasabkan khabar tanpa syarat. Wa huwa thamaniyatu af'al, dan ia ada 8 fi'il, wahyal baqi, dan yaitu sisanya yang tidak disebutkan. Nah, wa tanqasimu hadhil af'alu min jihati tasarrufi ila thalathati aqsam, dan dari sisi tasarruf atau perubahan fi'il ini terbagi menjadi 3. Al-qismul awalu, yang pertama, ma yatasarrafu fil fi'liyati tasarrufan kamilan, apa yang dia itu berubah itu tasarrufnya kamil, tasarrufnya sempurna, perubahannya sempurna. Maksudnya apa? Bima'na annahu ya'ti minhul madhi wal mudhari'u wal amru, dan itu artinya apa? Ada fi'il madhinya, mudhari'nya, dan amrnya lengkap. Wa huwa sab'atu af'alin,
dan itu ada 7 fi'il. Apa saja? Wahia, kana, wa amsa, wa asbaha, wa dhaha, wa dhalla, wa bata, wa sara. Nah, semuanya. Dan bahkan masdarnya juga nanti beramal, seperti masdarnya kana beramal. Nah, dan ini banyak kita dapati ya, masdarnya kana itu beramal. Nah, al-qismu tsani, yang kedua, ma yatasarrafu fil fa'liyati tasarrufan naqisa, tasarrufnya naqis, perubahannya kurang. Bima'na annahu ya'ti minhu al-madhi wal mudhari'u laysa ghairu, artinya dia itu ada fi'il madhinya, mudhari'nya, udah itu aja, nggak ada yang lain. Wa huwa arba'atu af'al, dan dia ada 4 fi'il. Apa saja? Fati'a, infakka, bariha, dan zala. Nah, ma fati'a, manfakka, ma bariha, dan mazala. Wal qismu tsalitsu, bagiannya ketiga, ma la yatasarrafu aslan, apa yang sebenarnya itu dia itu tidak ada perubahan sama sekali. Nah, muha fi'lani, dan ya ada 2 fi'il. Nah, apa saja? Ahaduhuma laisa ittifaqan, dan laisa itu secara sepakat bahwasanya laisa itu fi'il jamid, la yatasarraf, tidak berubah. Wa tsani dama, dan yang kedua dama alal asah, menunjuk berdasarkan pendapat yang lebih tepat. Artinya apa? Pada dama ini ada khilaf. Nah, apakah ada fi'il mudhari'nya atau tidak? Nah, wa ghairul madhi min hadhihi al-af'ali ya'malu 'amalal madhi. Selain fi'il madhi dari fi'il-fi'il ini beramal seperti fi'il madhi. Maksudnya apa? Dia walaupun bukan fi'il madhi, misalnya dari fi'il mudhari'nya atau fi'il amrnya atau masdarnya jika memang ada. Nah, itu beramal seperti fi'il madhi juga, yaitu merafa'kan isim dan menasabkan khobar, sama. Nahwu contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah, wala yazaluna mukhtalifin. Nah, mukhtalifin khobar. Nah, lan nabraha alaihi akifin, tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf, demi Allah engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf. Dan ini adalah ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf kepada ayahnya. Nah, طيب نكتفي بهذا القدر. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. اللهم تقبل منا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.